Hello everyone, perkenalkan nama aku Avianti Nurfaida dengan NIM 8412122039. Kali ini aku bakal ngebahas tentang analisis segmentasi pelanggan dengan model RFM pada retail bisnis. Oke, langsung saja kepada poin pembahasan yang dimana nantinya bakal aku paparin nih. Di sini ada latar belakang model RFM, langkah penerapan segmentasi pelanggan, strategi pemasaran, dan kesimpulan. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Dalam era digital yang semakin kompetitif, bisnis retail menghadapi tantangan besar dalam memahami perilaku pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan pendapatan. Salah satunya, kunci kesuksesan dalam bisnis retail adalah kemampuan untuk menganalisis dan memanfaatkan data pelanggan secara efektif. Segmentasi pelanggan juga memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan secara lebih personal dan efisiensi. Yuk kita pahami pengertian model RFM sendiri. Nah, di sini analisis resensi, frekuensi, dan monetary atau RFM merupakan proses analisis perilaku pelanggan. Dalam menentukan segmentasi pelanggan digunakan model RFM berdasarkan 3 variabel, yaitu resensi terakhir melakukan transaksi, frekuensi dari transaksi, dan monetary dari jumlah transaksi setiap pelanggan. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan RFM. Yang pertama ada mengumpulkan data transaksi pelanggan, 2 menghitung nilai R, F, dan M untuk setiap pelanggan, 3 memberikan skor, biasanya skalanya itu dari 1 sampai 5 pada setiap dimensi. Keempat, mengelompokkan pelanggan berdasarkan kombinasi skor RFM. Selanjutnya ada segmentasi. Nah, kita ketahui dulu nih apa arti segmentasi. Segmentasi merupakan suatu proses dalam mengetahui karakteristik pelanggan untuk mendapatkan pelanggan yang menguntungkan bagi perusahaan. Dari analisis RFM, pelanggan dapat dibagi ke dalam beberapa segmen, antara lain yang pertama ada champions atau pelanggan paling aktif dan bernilai tinggi. Segmentasi ini bagi pelanggan yang sering berbelanja dengan nilai transaksi yang paling tinggi. Segmentasi champions. Yang pertama, VIP treatment. Memberikan layanan eksklusif, contohnya seperti akses cashback, diskon, gratis ongkir, dan hadiah spesial. 2. Cross-selling, yang dimana merekomendasikan produk premium dan bundling. 3. Personalisasi, menggunakan data historis untuk rekomendasi produk yang sangat relevan. 4. Survei kepuasan, meminta feedback untuk mempertahankan hubungan baik. Selanjutnya, loyal customer, atau bisa diartikan sering melakukan pembelian meskipun nilai transaksi sedang. Segmentasi ini juga bisa disebut sebagai pelanggan yang sering berbelanja dan memberikan pendapatan stabil. Nah, di sini ada strategi untuk loyal customer. Yang pertama, diskon berkelanjutan, memberikan voucher belanja untuk transaksi berikutnya. 2. Komunikasi rutin, di mana mengirimkan newsletter dengan penawaran khusus atau konten edukasi produk. 3. Community bundling, di mana ajakan bergabung dalam grup eksklusif, contohnya membership. 4. Refill program, yang dimana memanfaatkan mereka sebagai brand ambassador dengan insentif referral. Ketiga, ada potensial loyalis, di mana pelanggan baru yang menunjukkan potensi loyalitas, yang nantinya akan menjadi pelanggan setia. Strategi potensial loyalis. Pertama, promo awal, memberikan cashback atau diskon untuk pembelian kedua atau ketiga. 2. Email marketing, kirim reminder tentang produk yang sering dibeli atau item baru. 3. Gamifikasi, di mana gunakan challenge, contohnya beli 3 kali dalam sebulan dapat voucher. Yang keempat, uji coba produk, tawarkan sampel gratis atau trial produk terkait. Selanjutnya ada at-risk, bisa diartikan sebagai pernah aktif namun mulai jarang, namun pernah memberikan nilai transaksi tinggi. Strategi yang dapat digunakan oleh at-risk, di antaranya ada win back campaign, di mana kirim email subjek seperti contohnya kembali dan dapatkan 30% diskon. 2. Layanan khusus, di mana tawaran bantuan personal, contohnya konsultasi gratis. 3. Limited offer, di mana memberikan promo hanya untuk Anda dengan deadline. Keempat, retensi, di mana fokus pada nilai emosional, contohnya kami menghargai kesetiaan Anda. Selanjutnya, lost customer, artinya tidak aktif dan nilai transaksi rendah. Nah, di sini ada segmentasi dari lost customer. Yang pertama, less attempt, di mana kirim email dengan penawaran besar, contohnya diskon 50% sebagai ucapan terima kasih. 2. Excite survey, di mana tanyakan alasan mereka berhenti berbelanja untuk perbaikan bisnis. 3. Fokus pada segmen, alokasikan lebih banyak sumber daya ke segmen yang lebih. Nah, dapat disimpulkan bahwa model RFM juga merupakan alat yang efektif dalam segmentasi pelanggan pada bisnis retail. Dengan memahami seberapa baru, sering, dan banyak pelanggan bertransaksi, perusahaan dapat membedakan pelanggan berdasarkan nilai dan pelaku mereka. Segmentasi ini juga membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih relevan, efisiensi, dan personal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.